Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita bisa bersua pada siang hari ini walaupun tadi ada kendala. Jadi jamaah udah nunggu dari jam berapa, Bu? Jam 1:04, Pak. Alhamdulillah. Menunggunya tetap dalam doa-doa malaikat untuk diampunkan. Tidak ada yang rugi, Pak. Oh ya. Alhamdulillah. Tapi menarik karena saya menunggu, jamaah menunggu. Jadi kita sama-sama menunggu di dimensi yang berbeda. Alhamdulillah. Karena memang kita baru ditakdirkan siang hari ini bertemu di jam 1:30 ternyata, walaupun kita sama-sama standby di jam 1 kurang. Iya, Qadar. Sebuah kebahagiaan bisa bersua dan semoga menit-menit sebelumnya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang tersisa ini, jamaah sekalian Allah muliakan, yang pertama saya ingin mengingatkan bahwa ada sebuah ayat yang disimpulkan menjadi ayat terberat yang pernah dipikul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang menjadi ayat terberat untuk diamalkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini cukup mengejutkan. Karena banyak orang tuh nggak pernah menduga bahwa ayat inilah yang terberat. Kalau saya bertanya sama jamaah sekalian, ayat apa itu jamaah? Kalau yang kemarin hari Sabtu ada beberapa yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beruban. Jamaah ada yang masih ingat? Catatannya bisa dibuka. Yang saya ingat surat Hud, Pak. Kalau yang saya ingat surat Hud, Ustaz. Ayatnya cuma lupa, maaf. Iya, jazakallahu khairan. Syayabatni Hudu akhwatuha. Hud dan saudara-saudaranya membuat saya beruban, itu maksudnya ya. Ayat yang terberat adalah surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Anda. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Dan diperintahkan ke setiap orang yang bertaubat bersama engkau. Dan jangan berlebih-lebihan. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jamaah yang Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama bahwa sebagaimana yang dikatakan dalam athar Ibnu Abbas, tidak ada satupun ayat yang lebih berat
diemban oleh Rasulullah SAW dibanding ayat ini. Fastaqim kama umirta. Dan istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada engkau. Oleh karena itu, istiqomah itu nggak mudah dan sangat sulit. Dan itulah isu kita sebenarnya. Istiqomah itu kan bahasa simpelnya konsistensi. Masalah kita di banyak bidang itu bukan nggak mau belajar, tapi bagaimana belajar dengan konsisten. Ketika ada orang ingin membuat tubuh dan raganya proporsional, seringkali masalahnya bukan nggak olahraga, tapi bagaimana olahraga dengan konsisten. Bukan nggak ke gym, dia pergi ke gym misalnya, tapi masalahnya adalah bagaimana nge-gym dengan konsisten. Ketika misalnya seseorang ingin menurunkan berat badan, masalahnya kan bukan mengurangi karbo atau gula dan teman-temannya, tapi bagaimana mengurangi dengan konsisten. Atau bukan sebatas memadukan antara olahraga dengan pola makan serta istirahat, tapi bagaimana menselaraskan olahraga, pola makan, dan istirahat dengan konsisten. Semuanya tentang konsistensi. Itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Oleh karena itu betapa banyak orang punya amalan yang baik di Ramadan. Dia khatamkan Al-Quran di Ramadan, bahkan bisa lebih dari 1 kali. Selama 1 bulan dia full mengerjakan taraweh, dia full mengerjakan qiyamul lail, tapi begitu pasca Ramadan semuanya lenyap. Kenapa demikian? Karena konsistensi itu sangat sulit. Orang mungkin bisa bertahan selama 1 bulan, tapi belum tentu bisa bertahan selama 1 tahun. Dan yang dibutuhkan agar kita bisa husnul khotimah adalah bagaimana istiqomah bukan hanya 1 bulan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi bagaimana istiqomah sampai meninggal. Bagaimana istiqomah sampai seseorang berhadapan dengan malaikat maut. Itu yang jadi isu, hadirin sekalian. Itu yang jadi isu. Makanya coba kita buka surat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat. Dalam surat Fussilat ayat 30. Siapa yang bisa baca artinya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada yang bisa baca artinya, jamaah sekalian? Surat Fussilat, maaf Ustadz, surat Fussilat ayat 30. 30, kiri atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Lanjut ayat 31. Terima kasih. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Amin. Ya. Coba lihat kembali ayat ke-30-nya.
Tadi kan diterjemahkan teguh ya. Bisa lihat redaksi bahasa Arabnya enggak? Innalladzina qalu rabbuna tsumastaqamu. Meneguhkan pendirian. Ya oke, terima kasih. Tsumastaqamu, istiqomah. Ya, Oke, tsumastaqamu, mereka meneguhkan pendirian. ya, oke. Kita pakai bahasa istiqomah aja biar enak. Siap. Tsumastaqamu. Lalu mereka istiqomah Istiqomah. atau konsisten atau teguh gitu loh. Dan ibu-ibu catat baik-baik, jamaah sekalian catat baik-baik bapak-bapak ibu sekalian bahwa surat Fussilat 30, 31, 32 itu ketika sakratul maut. Ketika apa? Ketika sakratul maut. Allah ingin menjelaskan orang-orang yang beriman, bertauhid, lalu istiqomah. Bukan hanya bulan Ramadan aja. Bukan hanya 1 bulan aja. Bukan hanya 2 bulan. Bukan hanya 3 bulan. Lalu mereka istiqomah. Sampai kapan? Sampai datang malaikat di hari kematian mereka. Di hari wafatnya mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada mereka. Lalu malaikat mengatakan, menghibur, memberikan support kepada jamaah sekalian yang istiqomah. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Justru sebaliknya kalian harus gembira, kata malaikat. Bergembiralah dengan surga yang selama ini dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Kami akan menjadi pelindung kalian, akan mensupport kalian, mengawal kalian, mendampingi kalian. Jadi akan jadi wali bagi kalian fil hayati dunia, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan sampai hari kiamat, hari akhirat. Sampai hari akhirat kami akan mengawal. Walakum fiha ma tashtahi anfusuhum. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Maaf. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kalian akan mendapatkan apa yang diri kalian inginkan dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Nuzulan min ghafurir rahim, yang turun dari Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kalian inginkan akan kalian dapatkan. Jadi orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah bukan hanya orang-orang yang semangat ibadah di Ramadan, atau ketika haji, atau ketika umrah, atau ketika momen-momen penting. Benar, pahala sangat luar biasa. Namun yang diinginkan adalah istiqomah. Makanya ketika kita bicara Ramadan, ibu sekalian, ketika kita bicara Ramadan, salah satu ciri orang yang Ramadannya berhasil, dan ciri ini disepakati oleh para ulama, itu apa sih ibu sekalian? Apa ibu? Ciri orang yang Ramadannya berhasil, dan ciri ini disepakati para ulama. Apa coba bapak-bapak dan ibu sekalian? Apa cirinya? Tetap konsisten setelah Ramadan, Ustaz. Ya, istiqomah. Istiqomah adalah ciri keberhasilan kita di Ramadan. Kalau kita tanya kembali, apa ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Dan ciri ini disepakati oleh para ulama. Lailatul Qadar selalu menjadi misteri, Bapak sekalian. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang sangat fenomenal itu. Malam yang sangat ditunggu dan dinanti dan dicari itu, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu adalah sebuah misteri yang tidak pernah kita bisa pecahkan 100%. Dan terjadi pembicaraan panjang di tengah-tengah para ulama. Kapan sih jatuhnya di Lailatul Qadar? Nah, di tengah-tengah panjangnya pembahasan, perbedaan dalam menentukan kapan Lailatul Qadar, ada satu ciri yang disepakati seluruh para ulama. Kalau ada ciri ini, maka ini ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Apa ciri tersebut? Jamaah. Tetap istiqomah, kebaikannya tidak berkurang, solihahnya nggak kurang. Lagi-lagi satu kata, istiqomah.
Lagi-lagi satu kata istiqomah. Makanya ulama tidak ada satupun ulama yang saya tahu ya mengatakan barang siapa yang misalnya hanya beribadah di malam ke-27 demi mendapatkan Lailatul Qadar, lalu 28 kembali malas, 29 kembali malas, lalu 1 Syawal semua berubah, lalu dia mendapatkan Lailatul Qadar karena asumsinya malam yang paling besar kemungkinannya adalah malam yang paling besar kemungkinan Lailatul Qadarnya adalah malam ke-27. Jadi walaupun mayoritas para ulama mengatakan malam 27 adalah malam yang paling besar kemungkinannya Lailatul Qadar. Tapi orang yang hanya beribadah di malam ke-27, lalu 28, 29, 30, dia menghilang. Syawal udah kembali kayak biasa lagi, nggak ada ibadah, nggak ada berzikir, nggak ada qiyamul. Ulama mengatakan ini ciri-ciri dia nggak dapat Lailatul Qadar. Karena kaidah mengatakan, sebagaimana dijelaskan para ulama, al-hasanatu tad'u ukhtaha. Amalan yang diterima itu akan mengundang teman-teman yang berikutnya. Amalan soleh itu akan mengundang amalan yang berikutnya. Jadi kalau kita berhasil mengerjakan amal pada misalnya hari ini, hari ke-8, lalu diterima sama Allah, maka itu akan berdampak di esok hari, hari ke-9. Para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan, jazaul hasanati hasanatu ba'daha, atau hasanatu ba'diha. Balasan dari sebuah amal soleh adalah amal soleh yang berikutnya. Balasan dari amal solehnya, lalu amal soleh berikutnya. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, istiqomah adalah hal yang menjadi isu besar di Ramadan. Ramadan bukan kepastian dalam arti kalau kita baik di Ramadan kali ini otomatis dipastikan kita masuk surga. Ramadan adalah madrasah untuk istiqomah. Makanya kata para ulama, bi'sal qaum. Pernah dengar nggak ibu-ibu jamaah sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, tentang orang-orang yang buruk, kata para ulama ketika ulama bicara tentang Ramadan? Kata ulama, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum itu orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali di Ramadan. Jadi dia hanya beribadah di Ramadan. Setelah Ramadan selesai semua. Itu kata para ulama, orang-orang yang buruk, bukan orang-orang yang baik. Dan ini ada dalam buku-buku mereka, karya-karya mereka. Oleh karena itu, jamaah sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana istiqomah? Dan menjadikan Ramadan sebagai momentum, bukan hanya sebagai momentum beribadah, tapi menjadi momentum untuk istiqomah setelah Ramadan. Karena kita harus perjuangkan dari sekarang. Mumpung di Ramadan. Mumpung pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, gembong-gembong syaitan dibelenggu. Bahkan sebagian ulama mengatakan syaitan dibelenggu, kecuali qarin. Pernah dengar hadisnya kan jamaah? Bahwa di Ramadan syaitan dibelenggu. Wasufidat al-jin, wasufidat syaitan, atau wasufidat syayatin. Syaitan itu dibelenggu. Kan lalu sebagian kan bertanya, kalau memang dibelenggu kenapa ya? Saya susah banget ibadah dan kayaknya diwaswasin syaitan juga. Itu duduk persoalannya gimana? Jawabannya apa ya ibu sekalian? Dan jamaah, bapak-bapak. Ada sifat setan dalam diri kita, Ustaz? Atau na'udzubillah min dzalik, tapi astagfirullah. Minal jinnati wan nas, bukan? Setan itu. Astagfirullahaladzim.
Oke, jawabannya ada dua. Mohon maaf, ada lebih dari satu. Tapi saya sebutkan dua jawaban yang dijelaskan para ulama. Yang pertama yang dibelenggu, sebagian ulama mengatakan yang gembung-gembungnya saja. Maradatul jin, sebagaimana dalam beberapa riwayat. Maradatul jin, gembung-gembungnya. Yang lain masih beroperasi. Nah, pandangan yang lain menyatakan bahwa enggak, itu baik yang gembung maupun yang bawahan. Hanya saja korin tidak dibelenggu. Korin. Pernah dengar korin? Syaitan yang selalu mendampingi kita. Selalu mengawal kita dan seterusnya, dan menggodain kita. Itu enggak. Nah, dari dia yang masuk ke was-was dan seterusnya. Tapi intinya jemaah, bahwa Ramadan sangat kondusif. Sangat kondusif. Dan walaupun masih ada godaan, sangat berkurang godaannya. Walaupun masih ada kendala, sangat berkurang kendalanya. Walaupun masih ada tantangan, sangat berkurang tantangannya. Nah, ini momen yang sangat bagus untuk istiqomah. Sangat bagus untuk istiqomah. Jadi kita harus jadikan Ramadan sebagai momentum untuk istiqomah. Khususnya kita yang berada di negeri yang mungkin kurang kondusif. Maka kita benar-benar harus jadikan Ramadan sebagai momentum keistiqomahan. Karena di beberapa tempat atau wilayah atau negeri, itu bisa jadi kita nggak ketemu sama saudara kita kecuali di Ramadan. Karena bukber dan seterusnya. Kalau nggak Ramadan, nggak ada kegiatan sama saudara-saudara kita seiman dan seakidah. Maka ini harus dijadikan momen untuk istiqomah. Maka pertanyaan besarnya, bagaimana kita membangun keistiqomahan kita di Ramadan? Itu pertanyaan besar. Ada beberapa tips dan kiat yang dijelaskan oleh para ulama. Apa saja tips itu? Jamaah, waktu sudah habis sekarang. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan lain. Bismillah. Mungkin kita kasih sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum. Kita masih ada 2 menit sebelum jam 2, tapi mungkin kita tambah sedikit waktu dikit. Mungkin ada pertanyaan, tapi jangan bertanya apa kiat-kiatnya. Itu kita akan bahas. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Ustadz. Insya Allah, Ahad pekan depan kita masih bersama Ustadz. Ya Allah. Jangan ditanya kiat-kiatnya ya Bapak Ibu semua. Jangan ditanya yang resen, Ibu Yuniati Bandung, kami persilahkan secara singkat dan jelas. Satu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak. Saya jemaahnya Pak Ustadz juga yang suka ngaji di Baitul Hakim, Pak Ustadz. Jadi saya tuh pindah domisili sekarang, Pak Ustadz. Di Bandung, Pak Ustadz. Iya, saya bisa bersua lagi, Mbak. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Nah, saya izin bertanya, Pak Ustadz. Saya tuh asal muasalnya istiqomah, Pak Ustadz, dalam beribadah, ya contohnya membaca Quran, tetapi bacaan saya itu masih, ya kita targetnya ingin khatam, tetapi bacaan saya masih kadang-kadang terbata-bata. Jadi pikiran saya itu kalau misalkan terbata-bata kan itu tidak boleh cepat juga ya Pak Ustadz untuk khatam. Jadi kita tuh harus bagaimana ya Pak Ustadz supaya istiqomah kita terjaga juga. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Bukhari Muslim,
alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia jago dalam membacanya, dia punya kualitas dalam membacanya, maka dia akan dikumpulkan bersama safarah kiramil bararah. Maka dia akan dikumpulkan bersama tolong di ini kan ada 2 kajian ya Pak. Mohon maaf, tolong di-mute. Ya. Maka dia akan bersama safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat-malaikat, punya kedudukan yang sangat tinggi hadirin di surga kelak. Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahad wa huwa 'alaihi syadid. Dan barang siapa yang membaca dan orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqqa lahu ajran. Dan barang siapa yang membaca dan dia terbata-bata, yatata'ta itu terbata-bata. Wa huwa 'alaihi syaqqa, dan dia kesulitan dalam membacanya. Susah sekali membaca. Lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca dan pahala melewati kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi tidak ada opsi kecuali 2 opsi, jamaah sekalian. Lancar bersama para malaikat yang kedudukannya sangat tinggi, atau terbata-bata dapat 2 pahala. Oleh karena itu tetap baca dengan catatan kita harus belajar membaca Al-Quran dengan benar. Kita harus belajar membaca Al-Quran dengan tajwid. Kita harus belajar membaca Al-Quran dengan tahsin. Kita harus belajar al-ada. Jadi tahsinul ada, kalau bahasa pakar-pakar tajwid kan, dalam ilmu tajwid atau ilmu qiraah, tahsinul ada, memperbaiki bacaan Al-Quran secara hukum tajwid dan secara pengucapan dan hak setiap huruf dalam bacaan tersebut. Nah, kalau yang jadi masalah adalah ketika kita terbata-bata dan kita tetap nggak mau belajar. Kita tetap nggak mau belajar, itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita berusaha belajar, tapi nama belajar butuh waktu. Nggak bisa hari ini belajar, besok jago. Bahkan para ahli-ahli bacaan Quran papan atas dunia itu, sebagian mereka memberikan testimoni untuk memperbaiki 1 huruf aja. Mereka butuh waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Hanya memperbaiki 1 huruf aja. Karena butuh waktu. Di samping kita berproses belajar, terus baca Quran, dan walaupun terbata-bata, khatamkan, dan kita dapat 2 pahala, pahala membaca dan pahala kesulitan tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Insya Allah masih bisa. Oh, insya Allah masih bisa. Ibu Nunung kami persilahkan. Ibu Nunung. Ya, Monggo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, maaf Ustaz. Ini kan tinggal di Australia, Ustaz, saya. Nah, di sini tuh anak tuh merasa untuk dalam mendidik anak-anak gitu, dalam pendidikan gitu. Jadi saya melihat story-story dari Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, seorang ibu itu memilihkan guru terbaik gitu untuk anak-anaknya. Saya merasa di sini tuh bagaimana saya mendidik anak-anak, sedangkan di negara ini sulitnya saya mencari untuk mendidik anak-anak. Sebisa mungkin saya udah berusaha untuk bagaimana, contoh memang ilmu saya yang nggak ada gitu ya Ustaz. Maksudnya kalau misalnya untuk membelajarkan Al-Quran insya Allah gitu, maksudnya usia SD saya usahakan mereka sudah menyelesaikan 30 juz gitu. Tapi di sisi lain mereka itu butuh untuk ilmu-ilmu din yang lain gitu Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana solusinya Ustaz? Apakah sebaiknya bolehkah saya mengirim gitu untuk anak-anak untuk tinggal di sana gitu di Indonesia terutama ya, karena saya orang Indonesia.
terpisah dengan orang tuanya gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita untuk istiqomah di sini tuh ya, tadi triknya sebenarnya ya. Cuma untuk orang tua di sini saya merasakan untuk diri saya itu di mana gitu. Kalau kajian online gitu, mungkin hanya sekedar mencatat, kemudian kami mengulang murojaah gitu. Tapi untuk lingkungan atau pertemanan yang seakidah gitu itu memang masih belum saya temukan secara sempurna gitu, Ustaz. Mohon sarannya buat saya pribadi dan insya Allah buat mudah-mudahan buat yang lainnya. Jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih banyak Mbak Nunung. Ibu jamaah, bapak-bapak, ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dalam masalah yang sudah menjurus ke teknis ini atau ke persoalan per person, per pribadi, tentu saja jawabannya juga tergantung dengan kondisi. Dalam arti setiap orang, setiap keluarga itu beda. Maka kalau mau mendapatkan jawaban yang detail dan jawaban yang dalam, memang kita butuh konsul secara private dengan seorang ahli ilmu atau guru kita atau seorang ustadz. Lalu kita paparkan semua kondisi kita pada saat ini, gitu loh. Bagaimana diri kita, gitu loh, dan bagaimana kondisi di negeri kita, lalu latar belakang, terus why factor-nya, lalu anak-anak bagaimana, dan karakter anak-anak seperti apa. Karena pertanyaan-pertanyaan beliau tadi itu sangat mungkin berbeda dalam menyikapi satu anak dengan anak yang lain, gitu loh. Misalnya contohnya, apakah saya harus kirim anak saya ke Indonesia biar dapat lingkungan yang lebih kondusif. Nah, misalnya anak dari orang tua ini kan setiap anak tuh berbeda-beda, dan apa persiapan yang sudah dilakukan pun berbeda-beda. Jadi hal yang cukup panjang sebenarnya dalam masalah ini, dan sulit untuk dijawab secara komprehensif di majelis umum seperti ini. Tapi coba sedikit aja kita kasih clue-cluenya dengan segala keterbatasan kita dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, nggak ada yang lebih baik daripada doa, ibu sekalian. Coba doa. Di antara doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surat Al-Furqan itu minta agar anak-anak kita tuh jadi qurratu a'yun, jadi penyejuk mata, jadi penyejuk hati. Dan di waktu yang sama kita meminta jadi teladan. Jadi teladan bagi orang-orang yang beriman. Atau teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Coba doa, minta sama Allah. Terus yang kedua, yang perlu dilakukan juga adalah orang tua tuh harus beribadah dan fokus beribadah dan fokus bagaimana ibadah itu diterima. Jadi fokus pada diterimanya ibadah harus lebih besar daripada fokus mengerjakan ibadah itu sendiri. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kata Ali bin Abi Thalib, kunu biqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amali nafsihi. Fokuslah bagaimana amal itu diterima melebihi fokus kalian dalam beramal itu sendiri. Jadi jangan hanya sekedar, yang penting aku udah sholat, yang penting aku udah baca. Tapi gimana ya amalku itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana ya amalku itu atau sholatku diterima, bacaan Quranku diterima, zikirku diterima.
bantuanku kepada saudaraku diterima sama Allah. Itu hal yang harus kita tekankan. Yang harus kita tekankan. Terus yang ketiga, kiatnya adalah totalitas. Totalitas. Berikan apa yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setengah-setengah. Yang bisa kita lakukan dengan totalitas. Dengan totalitas. Dan inilah kunci suksesnya siapa? Ibu-ibu sekalian dan jamaah. Doa. Lalu ya, doa. Yang doa. Terus yang kedua, fokus pada bagaimana amal itu diterima. Bukan sebatas mengerjakan amalan. Yang ketiga, totalitas. Itu tiga kunci suksesnya siapa jemaah? Doa, minta taqabbal diterima, totalitas. Kunci suksesnya, bukan. Kunci suksesnya Bu Hannah. Siapa? Bu Hannah. Siapa Bu Hannah? Istrinya Imran. Ali Imran. Surat Pasti Ali Imran. Pasti istri, Bu. Nggak mungkin suaminya siapa Pak Ustadz ya. Bu Hannah pasti istri. Surat Ali Imran. Istrinya Pak Imran. Istrinya Pak Imran. Ibunya siapa? Ibunya Maryam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bu Anis ya, makasih. Amin. Bu Anis ini banyak nih ininya, pengetahuannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Beliau ustazah, Ustaz. Oh, jazakallah ustazah. Ustazah untuk anaknya. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Buka surat Ali Imran ayat 35. 36. Itu kunci suksesnya. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Lihat. Ingatlah ketika istrinya Pak Imran, Bu Hannah, kalau kita buka tafsirnya namanya Bu Hannah, ketika beliau bernazar untuk memberikan anak yang ada di kandungannya. Bayangkan, ibu tuh kalau udah ngasih anak, itu berarti udah kasih semua jiwa raganya. Terus yang kedua apa? Fataqabbal minni. Ya Allah terimalah. Bukan hanya beramal. Bukan hanya ngasih. Fataqabbal minni. Ya Allah terimalah dari saya. Fokus bagaimana diterima nih amalan. Kita kadang-kadang hanya berpikir gimana amal itu besar. Mau sebesar apapun kalau nggak diterima percuma. Jadi fataqabbal minni, ya Allah terimalah. Lalu kita lihat di ayat berikutnya 36. Lihat doanya Maryam, wa inni samaituha Maryam, dan aku kasih nama putriku itu Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku meminta perlindungan kepada engkau agar engkau lindungi dia dan lindungi anak dan keturunannya dari syaitanir rajim. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, saya ingin tanya kondisinya Bu Hannah itu ideal apa enggak dalam mendidik anak? Kalau dalam kisahnya Pak Imran sudah meninggal, Pak. Sangat nggak ideal. Betul kata Bu Ustazah. Pak Imran meninggal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di luar ekspektasi. Dia berharap anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Makanya Allah berfirman di ayat ke-36, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa dzakaru kal untha." Bu Hannah shock, ya Allah, anakku perempuan nih. Padahal ekspektasinya laki-laki.
ngadu sama Allah, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah aku melahirkan bayi perempuan. Allahu a'lamu bima wada'at, Allah lebih tahu, Allah yang menciptakan. Walaysa dzakaru kal untha. Dan memang anak laki-laki berbeda dengan wanita. Bayangkan nggak ada ayah, nggak ada suami. Dan saya mau tanya, suaminya Bu Hana ini laki-laki yang soleh atau bukan, Ibu sekali? Soleh. Ya Allah, ini bukan hanya soleh, Ibu sekalian. Jazallah, ini ikon kesolehan. Iya. Walau Pak Imran bukan nabi, bayangkan saking solehnya itu keluarganya ditaruh atau dimasukkan di dalam kitab suci Allah SWT Al-Quran dan dijadikan nama surat Ali Ali Imran. Imran. Apa arti Ali Imran? Keluarga. Keluarga Pak Imran. Ali itu keluarga. Jazakallah khair, Ustazah. Keluarga Pak Imran, itu bayangkan keluarga jadi nama surat. Nah, pertanyaan berikutnya buat jamaah khususnya ibu-ibu, bisa ibu-ibu bisa merasakan nggak seperti apa perasaan seorang istri yang kehilangan suami yang sangat soleh di saat krusial, khususnya ketika dia harus mendidik dan menjaga anak perempuannya tersebut. Kira-kira berat nggak? Kira-kira terpukul apa enggak? Nyesek bahasa hari ini, Pak. Nyesek hari ini, Ustaz. Betul, Bu Ustaz. Semakin soleh suami, maka semakin sakit rasanya dalam diri seorang istri ketika suaminya meninggal duluan. Betul nggak? Iya, betul. Makanya itulah ironinya dunia. Semakin soleh suami, semakin menyakitkan ketika beliau meninggal. Dan semakin nyebelin suami, semakin apa, Ibu? Ibu ketemu. Astagfirullah. Tapi memang kejadian. Dan saya rasa Ustazah juga punya pengalaman ngadepin jamaah. Betul. Kan, saya pernah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, di sebuah kajian ibu-ibu, itu ada seorang ibu tanya, Pak Ustadz, apakah saya akan bersatu lagi dengan suami saya di surga? Waktu itu, udah lama banget, saya jawab dengan semangat 45. Insya Allah, Bu, akan ketemu lagi dengan suami di surga jika sama-sama beriman dan seterusnya. Saya pikir saya bermaksud untuk meninggikan moralnya atau morilnya. Apa jawaban si ibu? Ya Pak Ustadz, jadi ketemu lagi. Bayangkan istrinya down ketika kita bilang gitu. Ternyata suaminya nyebelin. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, balik lagi, kira-kira gimana perasaannya Bu Hana? Sedih. Ya. Sedih. Betul. Oleh karena itu, berarti poinnya, the point is, apakah Bu Hana memiliki perangkat yang komplit dalam mendidik putrinya Maryam? Jawabannya apa, Ibu? Bu Nunung, jawab. Tidak ideal lah bahasa kita hari ini. Sangat tidak ideal. Sangat tidak ideal. Lalu yang berikutnya, apa yang terjadi beberapa tahun kemudian ketika Maryam sudah menjadi wanita dewasa? Berhasil atau gagal? Dapat cobaan. Oke, saya ulang. Berhasil atau gagal? Berhasil, tapi cobaannya itu, Pak, punya anak nggak ada suaminya. Bayangan kami perempuan tuh apa yang dirasakan hatinya. Betul. Tapi jangan lupa jamaah sekalian, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini. Kata Nabi SAW, seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maryam itu dikatakan Nabi SAW wanita yang sempurna, perfect. Maryam bukan hanya soleha, perfect, sempurna, kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita sempurna itu lahir dari kondisi yang sangat tidak kondusif. Kuncinya apa? Totalitasnya seorang ibu.
lalu fokus pada diterimanya amal. Dan yang ketiga, banyak doa sama Allah. Maka penutupan jawaban saya, Allah berfirman dalam ayat ke-37-nya, fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Allah terima amalnya Maryam, Allah terima amalnya Bu Hannah, lalu Allah yang tumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang sangat baik, dan Allah utus Zakaria untuk mendampingi dan mendidik Maryam. Lihat, Allah terima dan Allah yang tumbuhkan. Jadi tumbuh kembangnya Maryam langsung dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Zakaria masuk dan Zakaria mengutus dan Allah mengutus Zakaria untuk mengurus Maryam. Ini yang bisa disampaikan. Jelas, Mbak Nunung? Bu Nunung, apakah jawabannya cukup jelas? Insya Allah, Pak. Bu Nunung udah tidur Bu atau? Nunung, Insya Ya. Allah Ustaz. insya Allah. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Oke, bonus 20 menit, senang bisa bersama jamaah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika suara saya kurang jelas. Hujan sangat deras di Bogor. Allahumma sholli. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Mas kalian. Semoga kajian siang ini walaupun ada kendala di awal dan membuat kita sama-sama menunggu di tempat masing-masing menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Amin. semoga jamaah sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Ustaz pun juga diberikan kekuatan dan taufik untuk mengawal jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan semoga Allah pertemukan kita lagi di kajian-kajian berikutnya. Makasih banyak, senang bisa belajar dengan jamaah sekalian. Saya mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk nasihatnya pada siang hari ini. Tetap berdoa takobal, minta diterima dan totalitas. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Berakhir kajian kita pada siang hari ini. Kita sama-sama berhadap kepada Allah, berharap kepada Allah untuk diterimanya amalan ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebelum berakhir kajian kita, saya akan mengumumkan kembali ada begitu banyak kajian-kajian kita selanjutnya. Insya Allah hari Senin esok kita akan bertemu kembali masih di ruang Zoom yang sama, yaitu insya Allah hari Senin jadwalnya Ustadz Wahid Rahman. Kalau dengan Ustadz Muhammad Nuzul Dikri, kita bertemu di setiap hari Ahad di bulan Ramadan, di link Zoom yang sama. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Marilah kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mohon ditunggu ya Bu ya, sebentar. Kalau ada pertanyaan terkait jadwal atau apapun, silahkan direct message di Zoom. Tidak usah ditutup dulu, tidak apa-apa. Kepada Mas Orion, tolong Zoom-nya jangan ditutup dulu ya Mas ya. Ibu Rasyad Swedia. Oke Bu, saya akan jawab nomor handphone saya jika ada pertanyaan terkait dengan jadwal kajian. Ibu, silakan dicatat jamaah semua nomor saya jika ada pertanyaan. 0812 9793 2208. Atau Mas Orion bisa tampilkan flyernya, kontak person dari Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Bisa hubungi juga panitia di Majelis Ta'lim Qalbun Salim, Bu. Flyernya tolong ditampilkan, Mas Orion. Kalau nomor handphone saya 0812 9793 2208. Terima kasih kepada jamaah semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut juga ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim yang bekerja sama dengan Qalbun Salim. Betul Bu Rina. Silakan Bu, ada berbagai program yang
diadakan oleh Majelis Taklim yang bergabung di kolaborasi ini ada sedekah subuh Ramadan bersama RPPI. Oleh Majelis Taklim Ummahatul Qur'ani, tanda cinta di bulan mulia, yaitu program berbagi sembako. Silakan dicatat nomor handphone ataupun nomor donasinya. Ini dari Darurat Logistik Yayasan Rumah Pulih Jiwa Cianjur untuk ODGJ dan OT, orang terlantar. Berikut Muslim Kids TV bergabung di donasi untuk membantu rumah tahfidz, rumah yatim, dan pesantren. Berdonasi paket layanan atau langganan Muslim Kids TV selama setahun. Dari Majelis Taklim Babul Khairat di Kota Wisata Cibubur. Ada begitu banyak program juga. Dari gerakan beras, gerakan infak beras untuk anak yatim, penghafal Quran, dan fisabilillah di Kota Bogor. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Senin esok, 9 Ramadan, atau tanggal 11 April 2022 di link Zoom yang sama dengan Ustadz Wahid Rahman. Jazakumullah khairan atas ilmunya hari ini. Sama-sama Ibu.